jangan maju, jangan maju. Jangan maju dong. Seperti apa hari ini Kak? Hari ini gimana nih datang ke acaranya Kaluna? Ya hari ini aku datang ke acara wedding celebration Kaluna yang kedua di Jakarta kali ini. Jadi aku bisa datang. Prank? Dan senang banget bisa ikut merayakan kebahagiaannya Kaluna sama Maxim. Dan pasti aku support lah. Jadi ya hari ini menyediakan waktu, nggak ada kerjaan apa-apa, dress up dan gonna have fun. Dan hari ini apa Kak? Cantik banget nih. Terima kasih. Terbaru sekarang. Iya. Makasih. Iya, aku tuh suka gitu ya kalau aku kan suka color rambut dari dulu. Cuman aku tuh tipe yang tidak butuh penjelasan verbal kata-kata. Alasan gue karena gini. Jadi rambutnya hijau, jadi rambutnya pink. Aku nggak butuh alasan itu. Jadi abstrak aja. Pokoknya gue ngerasa pink, jadi warnanya pink. Pokoknya gue ngerasa hijau, I feel like that. Jadi aku warnain gitu. Jadi kayak ya udah, just what I feel aja. Ini warna apa hari ini Kak? Rambutnya ini kayak pink, peach, ungu gitu nggak sih kayak? Ya nggak dia. Ini gaunnya rancangan siapa nih? Hari ini seperti apa Kak? Persiapan datang nih, mungkin berapa jam sih untuk menyiapkan? Makeup, pakai baju, siap-siap semuanya sekitar 2 jaman. Gaunnya desainer siapa? Gaunnya dari Yos Bridal. Ini outfitnya budgetnya berapa nih Kak Caca? Se-effort apa ya, kayak datang ke acara undangan pernikahan teman aja gitu ya. Aku support, aku seneng, ikut bahagia juga. Ya effortnya paling aku nggak ngerasa ini effort sih karena seneng untuk berdandan, paling yang melewati jalanan yang cukup macet tapi itu nggak masalah. Rambut tadi ngomongin rambut. Bertahan sampai berapa lama sih kalau? Enggak sih, jadi kebetulan aku kalau misalnya lagi nggak ada syuting yang karakternya harus rambutnya asli, warna rambutku yang hitam, aku color rambut karena suka self expression banget, suka ekspresi diri, jadi warnain. Biasanya berapa lama sih Kak? Kayak sebulan sekali ganti rambut, warna rambut kah apa? Kalau gitu kan rusak ya, jadi ya sampai ini nanti bisa ditacap, nanti kalau ada syuting lagi aku hitamin lagi. Ini kan perawatannya susah nggak sih? Untuk perawatannya susah nggak sih kalau rambut berwarna gitu? Itu dia, kalau rambut berwarna tuh gampang rusak, jadi kayak harus dirawat bener-bener, harus rajin-rajin masker rambut gitu-gitu. Tapi ya bisa seru-seruan sama Sienna, jadi kita pernah sama anakku masker rambut bareng sih yang ngasih resepnya. Ibu kan bagus pakai ini dulu, pakai oil dulu, terus pakai conditioner dicampur, pokoknya ikut-ikutan gitu. Enggak sih, karena takut gak cocok gitu. Caca Urusan penampilan, Sienna seberapa bisa? Kamu dengar opininya? Banget. Sienna itu opininya aku bisa bilang orang nomor 1 yang aku percaya untuk ngasih input ke aku. Bisa ada yang bilang, ya Nen, masa ibu dikasih tahu rambut ibu mesti gini buat ke acara ini, menurut kamu gimana? Hah? Enggak lah Bu, iya sih ibu juga setuju sama kamu, ibu juga mikir gitu. Ya just be yourself, dia bilang gitu. Ibu sukanya gimana orangnya ya? Udah, pokoknya aku senang ibu kayak gini, pokoknya trust in yourself gitu. Ya kayak bestie berarti ya Kak? Iya. Lagi deh kata stresnya. Caca ini datang. Ada si hairstylist khusus. Caca ini datang sendirian nih ke undangannya Bunda Maxi mungkin. Ya. Seperti apa ya? Aku kan bukan tipe yang bersosialisasi yang gaul gitu kan. Tapi ya aku bisa di dalam kan, mudah-mudahan banyak yang kenal dan orangnya seru-seru. Jadi kayak ya udah datang aja sendiri. Saya kan melihat Kaluna bisa dibilang membuat 2 acara. Jadi sebelumnya yang kita tahu adalah di Bali dan saat ini di Jakarta. Gimana sih Kak? Bisa dibilang begitu mengundang untuk dia bisa ketemu teman-temannya di acara rekayasa. Gimana nih? Karena kan pasti Kaluna sama Maxim temennya banyak ya, maksudnya dari dunia entertainment maupun tidak gitu. Jadi nggak heran kalau mereka bikin sampai serangkaian acara ada beberapa kali gitu loh. Masuk akal banget buatku, apalagi nggak semua orang bisa ke Bali, dan Kaluna kan dari Bali asalnya kan. Jadi juga bikin yang di Bali, terus di Jakarta untuk teman-teman yang nggak bisa ke Bali ya di Jakarta. Izin ya, datang ke wedding. Apa sih ini maksudnya? Ada berasa kayaknya asik kalau punya gandengan pacar. Kayaknya udah waktunya juga ya kan? Oh wow. Kayak ibu-ibu lagi lebaran ngumpul ya. Iya. Aku tuh masuk yang nggak ada kayak target waktu harus nikah segera gitu loh. Toh aku pernah nikah, aku udah punya anak, jadi nggak ngerasa kayak pressure nih harus punya pasangan lagi gitu loh. Aku tipenya gitu sih. Tapi sejauh ini udah ada yang dekat belum sih Kak? Sejauh ini belum ada yang menjadi pasangan official, pasanganku yang berikutnya belum ada sih.
Karena harus persetujuan anak juga nggak sih kak? Deketin tuh apa sih definisinya? PDKT-an gitu. Kayak nggak WhatsApp gitu ya, Iya. chat-chat. Intens. Tapi kan kita nggak tahu ya kan, paling cuma kayak hai apa kabar, aku tahu kamu dari bidadari gitu. Jadi nggak kayak yang jelas banget gue mau PDKT-in lo gitu. Nggak Tapi gitu nggak juga. buka hati nggak sih Kak Caca? Kan nggak buka hati nggak sih? Buka gitu untuk dekat. Nggak buka hati sih, sebenarnya aku santai kok. Cuman memang mungkin belum ketemu yang cocok kali ya. Kriterianya ada nggak sekarang? Standarnya terlalu tinggi atau terlalu ada tertentu? Nggak, standarku bukan yang terlalu tinggi yang harus gula dalam segala aspek. Kayaknya emang mungkin belum waktunya aja kali ya. Harus persetujuan juga anak juga nggak sih untuk kayak punya pacar Lebih baru? baik gitu. Aku prioritasin pendapatnya Sienna sebagai anakku, karena kalau aku punya pasangan lagi kan pasti akan punya pengaruh yang besar ke hidupnya Sienna kan. Sejauh ini Sienna sudah minta mau dapet kamu. Suka nanya-nanya. Enggak, jadi Sienna malah kayak dia bilang ibu misalnya nanti ibu punya pasangan lagi, kalau misalnya ibu punya pasangan dalam waktu dekat boleh nggak misalnya mau punya anak nanti aja, aku enjoy banget jadi anak tunggal gitu. Dan aku pengen spend time lebih banyak sama ibu, quality time gitu. Jadi kayak aku nggak tahu ya kalau nanti beneran aku udah punya pasangan lagi dia bakal berubah apa enggak di pendapatnya. Tapi baru-baru ini dia ngomong gitu. Tapi dia protektif ya sih sama ada yang ngecatin ibu nggak sih, ada yang deketin ibu gitu nggak sih? Dia bukan protektif sih, lebih kayak dia tahu semua ceritaku, aku tahu cerita-cerita dia, tapi kita lebih kayak merasakan mensupport sama lain aja. Kalau yang salah satu dari kita nggak suka, kita kayak udah nggak apa-apa tenangin. Kalau kitanya excited ya yang salah satunya excited. Ada kriteria khusus nggak sih Kak Caca? Kriteria apa? Pengusaha atau Kriteria khusus. Kadang-kadang gini ya, kalau kita bikin kriteria, pas ketemu jodohnya tuh yang bener-bener bertolak belakang gitu loh. Ya nggak sih? Taunya gue maunya bukan yang dari dunia entertainment, taunya dapetnya di situ. Gue maunya yang gue maunya pengusaha, taunya dapetnya dari dunia entertainment atau sebaliknya. Tapi yang pasti kriteria dari aku adalah aku pengen orang yang punya motivasi sendiri untuk maju dalam hidupnya, orang yang punya impact buat aku, impact buat orang sekitarnya, impact yang positif, dan berani jujur. Dan satu lagi berani PDKT-in aku. Emang selama ini nggak ada yang nggak nggak ada yang berani? berani nih sejauh ini. Nggak ada yang deketin kok, setahu aku sih nggak ada yang berasa kayak gue dideketin nih gitu. Emang kalau berasa dideketin kayak apa? Pernah ada temanku bilang, aku kenalin lo deh sama temannya suami gue masih single nih gitu. Tapi kayak udah dikasih nomor, terus dia bilang iya dia nggak mau WhatsApp lo, katanya apalah karena dia minder yang gitu-gitu loh. So kayak ya udah gitu. Aku menunggu yang kalau orang cowok punya guts berani itu kan poin plus gitu. Apa karena kamu juga terlalu cuek kali kak? Kau tanya sama mereka aja. Tapi nyari yang single ya kak? Hah? Nyarinya yang single. Maksudnya belum pernah nikah. Nyarinya ya kak nggak tahu deh. Nyarinya lebih dari sifat sih. Personality-nya gimana? Nanti kalau jadi pasangan kok seterusnya ke depan gimana? Status itu tahu nggak? Nggak tahu nih Tuhan ngasihnya gimana. Oke. Saya kan mentang-mentang ke acara kawinan. Jomblo. Wah. Kali mau wartawan tutu. Masih. Doanya mungkin buat kamu juga siapa tahu nular gitu ya. Oh iya, buat Kak Luna sama Maxim aku ikut happy, ikut bahagia atas pernikahan kalian. Akhirnya datang juga waktunya buat Kak Luna sama Maxim untuk bersama dalam ikatan pernikahan. Terus pokoknya aku celebrate this day dan akan merayakan kesenangan ini sama kalian juga, ketemu langsung sama teman-teman yang lain semuanya. So thank you udah ngundang aku. Oke, Terima kasih.